Selamat pagi. Sebelumnya kami ingin mengetahui apakah suara dapat terdengar dengan jelas. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Senin tanggal 14 November 2016. Hari ini IHSG kami prediksikan akan bergerak melemah di kisaran support resisten 5133 dan 5430. Pendorongnya adalah ketidakpastian atas kebijakan luar negeri Presiden terpilih Amerika dan juga sikapnya terhadap perdagangan global. Kedua hal ini masih memberi tekanan pada indeks saham di emerging markets. Selain itu juga resiko dari peningkatan inflasi di Amerika dan prospek makin banyaknya emisi obligasi pemerintah Amerika juga turut menaikkan imbal hasil dari obligasi pemerintah Amerika sehingga ditakutkan akan menyedot dana dari pasar emerging market termasuk Indonesia. Sementara itu ketakutan atas terjadinya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok juga membuat sentimen di Asia akan negatif hari ini. Dari regional sendiri, pagi ini ada rilis data pertumbuhan ekonomi Jepang yang tumbuh 2,2% secara tahunan di kuartal 3, didorong oleh kinerja ekspor yang melonjak akibat pelemahan nilai tukar yen. Sementara itu, hari ini investor juga akan memonitor rilis data ekonomi Tiongkok seperti fixed asset investment, penjualan retail, dan juga industrial production. Sementara itu, Gubernur Bank Sentral Jepang, Haruhiko Kuroda, dijadwalkan akan melakukan jumpa pers hari ini. Pasar saham di India hari ini tutup karena merayakan hari libur. Baik, kita masuk ke stock news. Yang pertama adalah Krakatau Steel. Krakatau Steel telah menentukan exercise price dari right issue-nya, yaitu yang kemudiannya akan jatuh pada tanggal 22 November nanti dengan rasio 250.000 dibanding 56.500. Yang kedua adalah TPIA. Chandra Asih akan merefinance utang mereka dalam dolar Amerika melalui emisi emisi obligasi baru seharga 500 miliar rupiah dengan rating A+ dari Pevindo. Yang ketiga adalah MNC Sky. MNC Sky memulai membayar pinjaman mereka senilai 243 miliar US dollar yang jatuh tempo akhir tahun ini. Di bulan September, perusahaan telah membayar 25% dari jumlah tersebut dan sisanya akan dibiayai melalui pinjaman baru. Yang terakhir adalah Bank NISP. NISP akan menekan NPL dalam falas di bawah 2% untuk mengantisipasi lonjakan NPL falas yang mulai menanjak 55 basis point pada kuartal 3 tahun ini menjadi 0,78%. Baik, itulah stok news kita hari ini. Silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan, kami akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih.
Ya, pagi Bapak Ibu sekalian, bersama saya Aditya Nugroho untuk sesi tanya jawab. Apakah suara saya sudah dapat terdengar dan jelas? Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius. Mengawali pekan ini kita akan sedikit mereview mengenai pergerakan IHSG pekan lalu yang pada Jumat kemarin ditutup cukup dalam hingga menyentuh level 5232. Sebelumnya ketika IHSG bergerak cenderung flat sejak bulan Agustus, kita lihat bahwa arus dana asing sebenarnya sudah mulai keluar. Jadi untuk kedepannya kita tetap perhatikan arus dana asing ini. Kalau kita lihat kemarin hari Jumat khusus asing keluar sebesar 3 triliun rupiah, ini jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi tampaknya masih akan ada penurunan dalam beberapa hari ke depan. Namun penurunan cukup dalam ini dapat dimanfaatkan untuk kita bottom fishing di bawah, namun tetap hati-hati dengan saham-saham pilihan yang mungkin bisa menjadi pilihan adalah saham-saham sektor pertambangan, batubara dan logam, dan juga saham sektor CPO. Kalau kita lihat kemarin open gap down cukup dalam dan ini masih ada support di kisaran 5.145 yaitu level lowest bulan September kemarin. Dan kalau kita bercermin pada kejadian bulan September ini ada penurunan sampai dengan 3 hari berturut-turut. Dan juga kalau kita lihat EIDO yaitu indeks MSCI Indonesia di Amerika pada Jumat kemarin ditutup 4% lagi, maka masih ada peluang bagi IHSG untuk kembali melemah pada hari ini. Sebaiknya kita menunggu hingga mulai ada pembalikan arah, yaitu ketika kemungkinan pagi dia dibuka melemah, namun tengah hari kita lihat intraday sudah mulai ada picking up berbalik arah untuk menguat. Nah itu level bisa kita ikuti untuk masuk di situ. Dan juga kita perhatikan arus dana asing. Jika pagi hari asing sudah net sell cukup besar dan kemudian ketika siang hari seiring dengan naiknya IHSG asing yang net sell berkurang jumlahnya, nah itu udah bertanda bahwa asing kembali masuk dan bisa kita ikuti untuk mengambil profit di sana. Namun tetap disarankan untuk masuk dalam jangka pendek saja, tidak untuk di keep dalam jangka panjang karena sifatnya masih sangat volatile. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pertama adalah dari Bapak Awan Setiono. Untuk rekomendasi saham untuk minggu ini apa saja? Ya baik, seperti tadi saya ceritakan bahwa potensi pelemahan ISG masih berlanjut, namun dapat kita manfaatkan untuk pembalikan arah yang cukup drastis seperti kita lihat di bulan September kemarin ini. Dan kalau penurunan cukup dalam, biasanya saham-saham yang rebound kembali adalah saham-saham blue chip yang kemarin juga mengalami penurunan cukup dalam, namun dengan fundamental yang masih baik, seperti misalnya ada Indofood, kita lihat di sini, lalu juga ada Astra International, kemudian ada saham Telekomunikasi Indonesia, Telkom. Nah ini saham-saham blue chip yang kami kira bisa membal cukup cepat ketika sudah ada pembalikan arah. Demikian Pak Awan. Berikutnya Ibu Rini mengenai saham BBRI. Ya, saham BBRI ini seperti kita lihat EIDO kemarin yang turun dalam, di mana komposisi EIDO ini 36%, sekitar 36% adalah saham-saham perbankan besar seperti Bank Rakyat, Bank Mandiri, BNI, BCA, maka juga kita lihat perbankan kemungkinan besar juga masih akan turun Bu untuk hari ini. Dan seperti saham blue chip lainnya, saham BRI juga ada potensi untuk membal dengan cukup cepat ketika sudah mulai ada pembalikan arah untuk kembali menguat. Jadi perlu diperhatikan intraday dari saham BRI dan arus dana asing di saham ini mulai masuk atau mulai keluar. Demikian Ibu Rini. Lalu ada Bapak Antonius Leo untuk saham Antam dan LSIP. Baik Pak. Untuk saham Antam kemarin memang kalau kita lihat ikut turun hingga di level 860-an, namun mampu berbalik arah dan bahkan tutup candlenya hijau di level 900, maka ini kami pandang saham ini cukup kuat dan berpulang menjadi buffer di saat-saat kondisi marketnya tidak memungkinkan seperti ini.
Jika Bapak ada barang Antam bisa coba di hold terlebih dahulu, dan jika Bapak belum punya bisa coba buy on weakness dengan support kisaran 860 jika seandainya ada bantingan lagi hari ini. Namun tetap perhatikan apabila ada pembalikan arah menjadi menguat pada tengah hari atau dalam intraday-nya, ini bisa diikuti. Kemudian juga saham LSIP kita lihat di bursa Malaysia harga CPO juga menguat hingga mencapai 2.900 ringgit untuk per tonnya. Kemungkinan juga menjadi baik bagi saham-saham sektor sawit. Seperti kita lihat kemarin juga hari Jumat dia ditutup menguat drastis dari open di 14.60 hingga ditutup di 15.65. Kalau hari ini ada potensi untuk menguji resisten di level 6.600 Pak, namun jika Bapak ada barang di saham LSIP dan sektor sawit lainnya, bisa coba di hold dulu. Kemungkinan dia akan bergerak kontrarian dengan IHSG karena orang akan cenderung melihat saham-saham komoditas di saat-saat seperti ini. Demikian Pak Antonius. Berikutnya Bapak Yohanes, saham Unilever dan Bank Sentral Asia. Baik Pak Yohanes. Untuk saham Unilever kemarin juga turun tutup dalam sekali hingga ditutup di level 40.100 ya. Ini menjebol support di sideways channel kami di kisaran 43.000 dan juga ada peluang terbuka di saham ini untuk bottom fishing. Namun kalau kita lihat dari candle-nya kemarin yang full body ke bawah, ini tampaknya masih akan berlanjut untuk hari ini dan ada support di kisaran 40.000. Sama seperti saham-saham blue chip lainnya yang tadi saya ceritakan bahwa kita harus pantau intraday grafiknya dari saham ini, dan jika sudah mulai ada pembalikan arah untuk menguat dengan asing kembali masuk, maka bisa coba untuk diikuti. Namun tetap waspada dan dengan jumlah dana yang digunakan mungkin tidak cukup besar, jadi sifatnya test the water. Karena kalau ada pembalikan arah menjadi menguat, maka peluang itu bisa dipakai selama 2-3 hari ke depan, jadi masih ada cukup peluang. Demikian Pak Yohanes. Berikutnya saham Bank Sentral Asia. BCA juga tembus di bawah dan ada support di level 14.400 Pak. Dan seperti Edo yang turun dalam, kita sebaiknya hari ini menantikan dulu sekitar bottomnya di berapa, dan mudah-mudahan support di 14.400 ini mampu bertahan dan ada pembalikan arah di sana Pak. Demikian Pak Yohanes. Sama-sama Pak Antonius. Ya Pak Ahmad Riyandi, untuk di POMC apakah di mobile atau di web Pak? Baik Pak Ahmad, sedang kami cari terlebih dahulu. Sebelum berikutnya untuk Pak Robertus, untuk saham AAL dan LSIP ada potensi keduanya akan mirip Pak, karena sama-sama di sektor sawit, dan AALI kemarin juga mengalami penguatan. Kalau kita lihat di sini AALI ada level resisten di kisaran 16.000 dan ada kemungkinan hari ini masih bisa melanjutkan penguatannya. Namun di 16.000 ini kita harus kembali melihat apakah
orang sudah mulai jenuh beli atau masih bisa lanjut ke penguatannya. Kalau kita lihat ada potensi untuk terkoreksi setelah pasca melewati 16.000 dan untuk kembali menguji support di level 15.500. Demikian Pak Robertus Manuel. Berikutnya Bapak Adam Ray, saham KBLI dan WSBP. Untuk KBLI kemarin tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan penurunan IHSG yang lebih mendera saham-saham blue chip. Kalau kita lihat di sini dia sedang menguji support level 290, Pak. Dan kalau kita lihat dari indikator technical stokastik dan MACD yang ini masih mengarah ke bawah, dan sebaiknya tunggu dulu hari ini apakah dia mampu bertahan di 290 atau justru tembus ke bawah. Karena kalau tembus ke bawah maka support berikutnya ada di kisaran 285 yang merupakan moving average 50 harinya, dan ini bisa menjadi entry level bagi saham KBLI. Berikutnya saham WSBP. Untuk WSBP sedikit terpengaruh dengan kondisi kemarin, dan setelah sempat menyentuh level support di 560 dia kembali menguat, ditutup di level 580. Untuk saham ini bisa coba buy on weakness, namun tetap harus melihat kondisi market secara global. Ketika market seluruh sudah mulai bisa membalas kembali, saham ini dapat kembali baik. Baik Pak Ahmad Riyandi, untuk mengetahui foreign buy dan foreign sell di POEMS di web, bisa memasuki menu Advanced Trade, nanti akan terbuka menu seperti ini. Nah, ini Bapak bisa melihat rentang tanggal, dari tanggal misalnya awal bulan hingga hari ini. Kemudian untuk mengetahuinya bisa dilihat dari investor foreign atau lokal di masing-masing saham, baik pasar reguler maupun pasar negosiasi. Demikian Pak Ahmad Riyandi. Berikutnya untuk Ibu Emi untuk saham Excel, target price dengan support. Baik Bu Emi. Untuk saham Excel ini tampaknya sebelum penurunan Jumat kemarin pun ada potensi untuk pembalikan arah menjadi melemah kembali, dan ada support di kisaran 2150 hingga 2160 Ibu. Dan kalau kita melihat dari indikator stokastiknya, tampak pelemahan masih bisa terus berlanjut. Sebaiknya wait and see terlebih dahulu untuk kembali mengoleksinya. Support pertama ada di kisaran 2.300 untuk saham Excel, namun kita lihat jika seandainya ini masih ikut melemah bersama dengan market, maka peluang support berikutnya ada di kisaran 2150 Bu. Jadi level ini kami kira lebih aman untuk dimasuki daripada level 2300. Demikian Bu Emi. Kemudian dari Bapak Piong untuk MYOH, PTWP, PPRO, dan Ador dan Jasa Marga. Baik Pak.
Untuk saham MYOH, saham MYOH ini tidak terpengaruh dengan kejadian kemarin Jumat dan ada rentang di level 660 hingga 720. Jadi Bapak jika ada barang bisa take profit di 720 dan kembali akan akumulasi di level 660, Pak. Kemudian saham PTPP. PTPP ini masih dalam downtrend channelnya dan kita lihat kemarin tampaknya ini sudah cukup tinggi harga PTPP dan candle-nya juga tidak mampu menembus upper downtrend channel kami, sehingga berpeluang untuk kembali menuju support di downtrend channel di kisaran 3.930, Pak. Jadi sebaiknya untuk akumulasi tunggu di kisaran level ini lebih aman di sana. Dan jika Bapak masih memiliki barang, bisa sell on strength terlebih dahulu hari ini jika ada sedikit menguat pasca pembukaan. Berikutnya saham PPRO. PPRO kemarin sudah menembus uptrend channel dan ini berpeluang untuk menjadi sideways trend ya, dengan kisaran support di rentang 1.200 hingga rentang atas di 1.400, Pak. Jadi dalam jangka menengah ini sepertinya cenderung akan sideways untuk saham PPRO ini. Jadi bisa diperdagangkan di support 1.200 dan take profit di level 1.400. Namun waspadai jika level support 1.200 ini ditembus, maka ada peluang untuk menguji level 11.20. Demikian Pak Piong untuk saham PPRO-nya. Lanjut ke saham Adaro. Adaro seperti saham-saham komoditi kemarin yang justru ditutup menguat ketika market turun, dan kita lihat di sini dari sisi indikator stokastik sudah golden cross dan ada peluang untuk menguji level tertinggi sebelumnya di kisaran 17.30, Pak. Dan ini jika Bapak ada barang Adaro bisa di hold terlebih dahulu untuk menguji level 17.30 dan kita lihat apakah kenaikannya masih akan kuat atau tidak. Namun jika kenaikannya sudah cukup bertahan di level 17.30, Bapak bisa take profit terlebih dahulu dan kembali akumulasi di level 1.610 yang sebagai support ya. Kemudian saham Jasa Marga. Jasa Marga mulai ada cenderung sideways ini setelah kemarin dalam posisi very strong bearish. Ada kisaran support di level 4.480 dengan resisten ada di kisaran 4.700, Pak. Tampaknya ini resisten cukup kuat, jadi sementara ini bisa ditradingkan di rentang ini. Jadi Bapak masuk di level 4.480 hingga 4.500 ini masih aman levelnya. Kemudian nanti take profit di kisaran 4.700. Demikian Pak Piong. Kemudian ada Ibu Alimi untuk saham Harum, Timah, dan Barito. Baik Ibu. Pertama kita bahas saham Harum terlebih dahulu. Untuk saham Harum kemarin tidak terlalu menguat seperti saham Adaro, namun tetap ada peluang di saham Harum. Kalau kita lihat dari indikator stokastik sudah berada di area oversold. Namun kenaikannya yang cukup drastis dalam tempo 1 bulan terakhir ini cukup rentan terkoreksi. Jadi sebaiknya lebih aman jika kita menantikan ada di kisaran support di 2325 terlebih dahulu untuk akumulasi saham Harum ini. Kemudian saham Timah. Untuk Timah juga sepertinya cukup rawan terkoreksi karena kenaikannya sudah cukup tinggi dari 2 pekan lalu dan ada support pertama di level 1.200. Namun jika level support 1.200 ini gagal dipertahankan, maka level support berikutnya cukup dalam, ada di kisaran 1.060, Ibu. Namun seperti saham-saham berbasis komunitas lainnya, saham Timah ini juga patut dilirik ketika IHSG dalam kondisi seperti ini. Lalu saham Barito. Kalau kita lihat kemarin saham Barito kembali menanjak sebulan terakhir
pasca berkonsolidasi di rentang 830 hingga 1100. Kalau kita lihat saham anaknya yaitu TPIA yang sedikit banyak mulai mendapat perhatian akhir-akhir ini, sudah berada di level 19.000 dan secara valuasi sudah cukup mahal, maka bisa beralih kepada saham Barito yang memiliki valuasi PI-nya masih sekitar 6 kali, Bu. Jadi ini lebih atraktif dibanding TPIA-nya dan ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatan. Untuk saham Barito ini bisa coba akumulasi di kisaran support di 15.30 hingga 15.40. Dan kalau kita lihat dari PI ratio-nya ini masih bisa di-keep dan kemungkinan akan menuju target Rp2.000 dengan perkiraan jika tidak terjadi apa-apa dengan market keseluruhannya. Demikian Ibu Alimi. Kemudian Ibu Suryani. Nggak apa-apa Bu, untuk BPTN memang belum kami bahas, baik kita akan masuk ke saham Bank Tabungan Negara. Untuk bank tabungan sama seperti bank-bank yang lainnya juga masih terkoreksi dan ada peluang hari ini untuk menguji level support di 1.700 Ibu. Karena kita juga ada melihat ada gap kecil di kisaran 17.25 hingga 17.30. Ini ada peluang untuk tutup hari ini, dan kalau kita lihat dari bank-bank yang lainnya juga cenderungnya melemah, sehingga ada peluang bagi Ibu untuk menangkap di level 1.700 dan memanfaatkan nanti technical rebound yang akan terjadi diperkirakan 2-3 hari ke depan. Kemudian saham Antam akan kita review kembali. Saham Antam ini ada peluang untuk menguji resisten 900 hari ini, dan jika level high sebelumnya di level 925 terlampaui, maka tidak menutup kemungkinan bagi saham ini untuk terus melaju menuju harga Rp1.000. Demikian Ibu. Untuk saham Pakuwon berikutnya. Untuk saham Pakuwon tampaknya tertekan juga mengikuti IHSG dan berada di level support 689 ditutupnya kemarin. Kita lihat hari ini apakah dia mampu bertahan di level kuat, level support kuat ini, dan seandainya gagal, maka level support berikutnya cukup jauh di level 650. Namun jika sudah mencapai level 650 ini kami kira adalah peluang yang bagus untuk akumulasi, karena ini sudah menembus Bollinger Band bawah, lower band ya, dan biasanya saham-saham yang menembus band bawah akan kembali memantul ke atas, seperti kita lihat di kejadian bulan Mei kemarin, lalu juga ada kejadian ketika bulan Agustus akhir dan awal September kemarin, dan juga sekarang kita lihat ini sudah menembus band bawah, dan kita lihat pantulannya seberapa dalam nanti. Jadi bisa buy on weakness untuk saham Pakuwon. Demikian Ibu Suryani. Ya, untuk Pak Ahmad Riyandi tadi poemsnya bisa di www.poems.co.id Pak. Kemudian dari Pak atau Ibu Novialdi untuk saham Adaro, Pakuwon, dan Astra Internasional boleh dimasukkan ke berapa? Oke, baik Pak. Untuk Adaro tadi ada potensi untuk menuju level tertinggi sebelumnya di level 17.25, dan kita lihat mungkin bisa buy on weakness untuk saham Adaro ini di level 16 hingga 16.10 Pak. Kemudian saham Pakuwon tadi juga sudah kami bahas sedikit. Pakuwon kita menantikan dia menguji level support 660 hingga 665-nya Pak untuk kembali akumulasi. Berikutnya untuk saham Astra Internasional. Untuk saham Astra Internasional kita menantikan pelemahan IHSG untuk kembali berbalik arah. Jadi seperti strategi untuk IHSG secara keseluruhan, kita harus menantikan dia ada pembalikan arah dari sisi intraday-nya. Jadi seandainya
pagi ini dibuka melemah, namun tengah hari sudah mulai ada penguatan dengan asing kembali akumulasi, itu bisa coba diikuti Pak. Namun level berapanya kita belum tahu, dan kalau kita lihat technical ada support di kisaran 7.500 untuk saham Astra International. Demikian Pak Aldi. Lalu ada Bapak Erwin untuk pendapat pengaruh Trump efek jangka pendek menengah bahasa Indonesia. Baik Pak, terkait dengan pidato Trump dan janji ketika kampanye, dia akan lebih fokus tentang perdagangan dengan Tiongkok. Dan jika seandainya kejadian buruk, yaitu dia melancarkan perang dagang dengan Tiongkok, maka imbasnya tentu akan ke kita, dan perdagangan kita dengan Tiongkok yang cukup besar akan terimbas. Namun dalam jangka pendek ini masih akan lebih kepada sentimen, dan kami perkirakan ini tidak akan berlangsung lama, jadi penurunan ini sementara dan ada technical rebound yang bisa kita manfaatkan dalam minggu-minggu ini Pak. Demikian Pak Erwin. Kalau untuk portfolio kami secara company tidak memiliki portfolio, dan kami lebih sarankan kepada nasabah untuk jangka dalam waktu minggu ini untuk memanfaatkan technical rebound saja Pak. Jadi tetap kita perhatikan intraday dengan arus dana asing, karena seperti kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini ketika IHSG cenderung stagnan di level hingga resisten 5475, itu dana asing cenderung keluar sedikit demi sedikit, dan itu dapat menjadi indikator pergerakan IHSG ketika dana asing kembali masuk. Demikian Pak Erwin. Ya, lanjut dengan Pak Erwin untuk saham PTRO. Saham PTRO kita lihat memang dalam tren very strong uptrend dari 2 minggu yang lalu, cuman kemarin karena marketnya juga turun, ada potensi untuk menguji support di kisaran 850 Pak. Jadi bisa spekulasi buy on weakness di harga 850. Namun jika 850 ini kembali ditembus, maka support berikutnya ada di 800. Kalau seandainya market sedang dalam kondisi normal, sebentar Pak. Kalau market dalam kondisi normal seharusnya saham PTR ini bisa kembali lanjut ke atas, namun karena kondisi market seperti ini, kita sebaiknya menanti kondisi sudah mulai agak tenang terlebih dahulu Pak. Berikutnya saham Inco. Saham Inco kita lihat kenaikannya sudah terlalu curam ya pasca memantul di support 2575, dan ada potensi untuk terkoreksi terlebih dahulu untuk menguji support level 3200, sebaiknya hold, dan ada gap cukup besar di rentang 3050 hingga 3080 3090, jadi ada peluang untuk menutup gap terlebih dahulu di kisaran ini. Demikian Pak. Lalu saham Jungleland JGLA. Ya, Jungleland ini tampaknya ini sedang digoreng, jadi kami tidak berani rekomendasi untuk saham Jungleland ini. Namun waspadai jika ada pembalikan arah, karena koreksi yang terjadi bisa cukup dalam, kenaikannya sudah cukup curam dari harga 145 hingga level 285. Demikian Pak. Kemudian MFMI. MFMI juga cukup sulit dibaca ini bentuk chartnya, namun karena kemarin kenaikannya cukup drastis dan cukup berisiko Pak. Jadi kalau seandainya Bapak ada barang ini bisa take profit dan one day trade saja, tidak untuk di keep di saham ini. Lalu ada saham Aku juga saham spekulatif, dan ini lebih baik untuk one day trade saja Pak, tidak untuk di keep. Baik, berikutnya Ibu Rini untuk Jasa Marga. Baik, akan kita review kembali Ibu Rini. Jasa Marga ya tampaknya masih melemah untuk
hari ini ya Bu, dan menembus support di 4486. Tampaknya IHSG juga turut dibuka cukup dalam, dan kita masih menantikan pembalikan arah, dan lebih baik buy on weakness di hold terlebih dahulu hingga kita ketahui level supportnya di berapa ketika IHSG sudah mulai melandai dan tekanan jual asing sudah mulai mereda. Demikian Ibu Rini. Lalu Ibu Suryani untuk LPKR, baik Ibu. Untuk LPKR tampaknya masih dalam very strong downtrend dan masih menantikan saat-saat entry yang baik untuk di saham LPKR. Kalau kita lihat ini sudah menembus support sejak tahun 2012 Bu, jadi cukup dalam. Lebih baik nunggu pantulan saja Bu untuk saham LPKR, karena seandainya ini memantul bisa cukup bertahan lama pantulannya, dan jika Ibu belum memiliki barang di LPKR ini bisa di hold, jangan masuk terlebih dahulu Bu. Demikian Ibu Suryani. BPTN untuk ada info anak usaha dan reksa masih belum Ibu, karena ini terkait dengan pembentukan holding BUMN, bank-bank BUMN. Jadi kita masih menantikan kabar selanjutnya dari Kementerian BUMN. Berikutnya Bapak Aldi untuk saham Alam Sutra. Alam Sutra juga masih arahnya ke bawah Pak. Kalau kita lihat di sini supportnya ada di level 384, namun mengingat marketnya seperti ini, lebih baik tetap hold terlebih dahulu dan kita menantikan pembalikan arah untuk lebih amannya. Juga untuk Ibu Suryani saham Kija. Untuk saham Kija masih berada di kisaran support 292 dan tampaknya tidak terpengaruh dengan penurunan IHSG. Namun waspada jika level ini ditembus, maka level support berikutnya ada di kisaran 280 Ibu. Demikian Ibu. Ya Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah memasuki jam trading, tampaknya akan kita akhiri dulu sampai saat ini, dan seperti yang kami bilang di awal bahwa sebaiknya memantau terus pergerakan intraday dan arus dana asing. Ketika asing sudah mulai berkurang net sell-nya dan IHSG sudah mulai memantul, maka itu adalah level yang bisa dicoba untuk spekulasi beli, namun dengan jumlah yang tidak terlalu besar dulu kalau sifatnya test the market. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan selamat trading, selamat pagi.